setiap daerah walaupun satu rumah setiap ininya tuh beda gitu. Setiap apa ya kayak ruangan pasti sosoknya tuh beda-beda gitu. Yeah. Halo Civitas, balik lagi di Hororific, podcast yang nemenin malam Jumat kamu dengan cerita horor dari dalam kampus. Masih bareng aku Lian dan aku Zikri. Malam ini spesial banget karena kita kedatangan tamu yang akan berbagi kisah horornya selama KKN di pulau terluar di Indonesia. Langsung aja kita sambut Kak Jaya. Halo teman-teman. Halo Kak. Makasih banget nih udah mau datang, udah banget, mau cerita di sini. Ini katanya ceritain KKN di pulau luar ya? Ya betul. Jadi waktu itu aku KKN di pulau terluar Indonesia bersama 25 teman saya berangkat dari Pulau Jawa, dan itu perjalanannya menempuh waktu hampir 1 hari. Naik pesawat transit, naik pesawat lagi, naik jalur darat, kemudian menyeberangi laut, naik kapal ya. Terus jalur darat lagi, baru sampai di titik poin tujuan kita KKN. Jauh juga ya? Jauh. Iya. Jadi dari perjalanan juga kayaknya udah ngerasain aura-aura yang kayak beda gitu nggak sih Kak? Iya, karena jujur itu baru pertama kali keluar pulau terluar di Indonesia ya. Dan kondisinya waktu itu jalanannya di pulau tersebut ya masih berlumpur, berbatu, dan juga jarak antar rumah ke rumah tuh jauh gitu. Rumah terus hutan, rumah lagi. Pedalaman gitu ya? Iya, jauh banget dari warga mungkin ya. Betul. Terus kakak tuh sama yang lain tinggalnya di mana? Nah, jadi yang 25 orang tuh kita dibagi 2 tim. Pertama tim yang di hulu, dia di pegunungan, dan aku termasuk di tim hilir, dia dekat ke sungai. Nah, kepala desanya tuh sudah mengizinkan kita tinggal di sana, dan dia memberikan fasilitas tempat rumah untuk kita tinggal selama di sana. Jadi yang tim hilir ini termasuk aku tinggal di rumah yang dekat sungai. Kebetulan rumahnya tuh 3 tahun udah agak diisi. 3 tahun? Rumahnya tuh besar, ada 4 kamar, dan waktu kita pertama ke sana berdebu banget, masih kotor gitu kan. Ya? Nah, hari pertama kita bersih-bersihin tuh semuanya tuh, termasuk kamar-kamarnya, semuanya agar kita nyaman ya. Agar malamnya tuh kita bisa tidur. Oke. Tapi untuk rumahnya kira-kira sebesar apa ya? Kalau boleh tahu. Luas banget sih rumahnya tuh, dan masih ada furniture-nya gitu. Jadi ada 4 kamar, 1 kamar tuh paling depan, terus kamar kedua, kamar ketiga, kamar keempat. Nah, yang cewek-cewek tuh tidurnya di kamar pertama. Aku sama temanku Mohe dan Dudi, kita tidur di kamar yang kedua. Selebihnya teman-teman cowok yang lain dia tidurnya menyebar gitu. Ada di ruang tamu, ada yang di ruang tengah gitu. Besar juga berarti ya. Lumayan besar ya. Jadi terus belakangnya tuh sungai banget gitu. Sungai agak luas gitu. Jadi kalau ngelihat ke jendela tuh langsung sungai gitu ya. Sungai kalau ke belakang. Keren juga ya. Tapi ya agak serem juga sih. Iya dong, apalagi besar nggak sih. BTW lantainya ada 2 atau kayak lantai 1 doang? Lantai 1 doang. Tapi di kamar nomor 3 itu ada ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah? Iya. Agak gimana? Agak ngeri juga ya. Iya. Tapi itu pernah dicek nggak sama teman-teman KKN gitu, ruang bawah tanah itu apa sempat dipergunakan nggak, atau kayak ya udah aja gitu? Ya, jadi pertama kita datang ke sana tuh kita beresin semuanya dari halaman, semua ruangan, ruang dapur, termasuk ruangan gudang pun dibersihkan. Tapi nggak ada yang aneh-aneh, cuma kayak barang-barang antik aja gitu. Dan di setiap kamar tuh masih ada kasurnya juga. Jadi walaupun udah 3 tahun juga ditempatin, tapi si furniture-nya masih ada. Masih walaupun aman. agak kotor-kotor gitu, tapi masih bisa dipakai. Pantas aja ya, rumah gede, furniture ada, mungkin jadi sarang. Iya. Nah, jadi cerita pertama kali tuh kayak gimana Kak?
cerita awal-awal mulai kejadian Awal mulai- aneh. Iya, kejadian gitu. aneh. Nah, Pertama awalnya itu hari berjalan biasa kan. Paginya kita proker ke desa gitu, pengabdian. Terus jam 9 kita evaluasi. Hari ketiga biasanya aku tidur duluan. Jam 9 itu udah tidur. Aku kan di ruang tengah tuh. Iya. Nah, di ruang yang di kamar yang nomor 2 itu, aku tidur di tengah. Samping kananku tuh si Mohe. Dan samping kiriku Kiri. dia si Dudi. Oke. Jadi aku tidur duluan, kamar biasa dimatikan gitu. Namun jam 2 aku tuh selalu kebangun jam 2. Kenapa tuh Kak? Nah, gak tahu itu selama di sana tuh aku kebangun jam 2 terus. Kalau maaf ya, motong. Kalau di rumah berarti nggak selalu bangun jam 2 gitu. Enggak. Cuman di sana aja. Pas di sana doang. aja. Terus Oke. Nah, pas di hari ketiga itu Iya. kebetulan hujan gede banget, petir. Terus dari jendela tuh ada cahaya masuk. Karena di luar tuh ada lampu kan. Jendelanya tuh gak pakai gordeng. Jadi cahayanya tuh masuk. Iya. Tapi si jendelanya tuh pakai teralis kan. Jadi gak mungkin ada orang masuk. Iya, kan. iya, betul, iya. betul. Terus jadi yang deket pintu tuh agak gelap. Kalau yang deket jendela agak terang kena cahaya dari lampu. Jam 2 itu aku bangun. Terus setengah sadar, ada antara sadar dan gak sadar gitu, kebangun ngelihat sosok yang dia tinggi banget sampai menjulang ke langit-langit. Oh, nyampe nembus gitu Kak? Sampai bener kepalanya tuh sampai bener ada di langit-langit atap gitu. Oh, tapi jelas ngelihatnya. Berbentuk sosok hitam gitu. Hitam Oh, doang aja gitu. hitam besar. Aku taunya tuh gara-gara ya kena sorot cahaya tadi Iya, dari iya. luar itu. Jadi kayak ini beneran gak sih gitu. Aku merasa kayak pengen teriak tapi gak bisa gitu, kayak di Iya, mimpi gitu, iya, kayak lemas gitu. Ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Aku mencoba teriak gak bisa. Aku bener-bener lemes gitu di. Terus tapi aku mencoba bangunin si Mohe yang sebelah kanan aku. Iya. Aku tepuk-tepuk dia kan. Bangun sambil kayak gemeteran Gemeterannya. sampai suara-suara terisak gitu. Iya. Si Mohe bangun, dia nanyain, "Kamu kenapa? Kamu kenapa?" Terus aku gak bilang ada sosok Ada itu. itu ya. Aku cuma bilang, "Aku kangen rumah, pengen pulang." Karena ya baru 3 hari. Baru 3 hari. Masa mau cerita Mau kayak cerita, gitu, orang iya. masih kan Iya. kakaknya 2 bulan. Jadi lama masih banget panjang ya. banget ya perjalanan itu. Cuma aku bilang, ya aku kangen rumah, pengen pulang. Terus dia si Mohe menenangkan, tenang kan masih ada kita-kita di sini. Gitu. Serem banget ya. Iya. Tapi aku masih penasaran itu sosok hitam itu tuh apakah dia kelihatan dari jendela atau ada di dalam rumah gitu? Di dalam kamar kan si kamarnya tuh kotak Iya. kan. Iya. Di sini jendela, di sini pintu, terus di tengah-tengah kan kasur atau tidur. Nah, si sosoknya tuh deket jendela. Itu madep ke kakak si sosok itu. Si sosok itu. Kayak Lagi ngeliatin. gitu. Oh, I see. Terus kalau misalnya si sosok itu tuh setelah kakak lihat tuh Apakah- masih ada Iya. atau Nah, tiba-tiba udah muncul gak ada lagi gitu? atau- Pas aku udah kayak menahan nangis ya, setengah nangis setengah enggak gitu ya. Si Mohe udah bangun, si sosoknya udah gak ada, udah. Oh, udah hilang gitu ya? Awalnya aku mungkin kecapean aja atau halusinasi Iya. gitu. Iya, biasanya orang Nggak, mikir gitu ya. Karena ya seharian gitu kan program kerja ngabdi Iya. gitu. Jadi Capek. ya mungkin kecapean aja. Iya, agak sempet nggak make sense ya pasti ya awalnya. Tapi sampai akhir kakak beres KKN pernah cerita ternyata nyeritain gitu ke teman kakak yang tadi? Atau sampai sekarang pun enggak cerita? Nah, setelah itu kan ada kejadian lagi tuh. Kejadian lagi. Seminggu setelah dari sana ada sebuah kejadian seperti biasa, aku tidur jam 9. Temanku biasa tidurnya nyusul. Kebangun lagi jam 2. Jam 2 malam kebangun lagi. Nah, saat itu aku tidurnya tuh ngadep ke jendela. Yang mana depan aku berarti si Mohe kan sebelah Yeah. kanan. Iya. Harusnya di belakangku tuh si Dudi karena aku ngebelakangin dia tidurnya. Aku ngelihat di jendela tersebut di posisi yang sama ada si Dudi lagi ngelihatin jendela keluar. Di jendela kan gak ada gorden kan, dia tuh kan lagi ngelamun aja gitu kan depan jendela. Aku panggil, Dut, dia gak nyaut. Nggak nyaut. Nggak nyaut ya. Pikirku mungkin dia lagi ke banyak pikiran atau lagi iya. ada masalah. Iya. Ya udah aku lanjutin tidur karena besok ada proker lagi kan. Jadi aku lanjutin tidur, aku ganti posisiku ke arah kiri. Pas aku lihat ke arah kiri, si Dudi lagi tidur di depanku. Oh, terus yang tadi siapa dong? Terus aku gak berani balik lagi memastikan yang tadi di jendela
karena takutnya pas aku balik dia tiba-tiba berubah jadi sosok Iya. lain, terus jump scare kayak di Serem film-film kan, ya. serem ya. Serem juga ya benar. Jadi aku pas ngebalik ke arah si Dodi yang lagi tidur tuh, aku merem, aku tarik selimut, tutupin mukaku pakai selimut, dan selimutku ditarik kencang. Terus di situ aku gak berani melek kan, Iya. takutnya di depanku yang tadinya si Dodi itu bukan si Tiba-tiba, Dodi juga iya. gitu kan. Hmm. Terus Tapi di posisi kakak itu, Kak Jaya itu di posisi di kamar itu tuh sendiri atau lagi sama ada Mohe, Dudi juga atau Dudi aja? ya biasanya kan kita bertiga tuh tidur, aku di tengah, Mohe dan Dudi. Iya, Nah aku iya. pikir yang tadi di jendela itu si Dudi gitu. Iya, iya. Ternyata si Dudi lagi tidur di Tidur depanku. iya, Nah aku juga gak tahu yang depanku tuh si Dudi atau Yang beneran atau yang yang di jendela atau yang si Dudi yang beneran tidur. gitu. Itu selimutnya sampai bener-bener ketarik, Kak? Sampai ketarik ke bawah. Ke bawah. Dan aku gak berani menarik lagi kan, takutnya Iya, tiba-tiba. kayak ada yang megang atau ditarik Iya, benar. kakinya gitu. Udah overthinking banget. Ngeri juga ya. Banyak banget ya Iya, kejadiannya. tapi setelah udah tidur, apakah ada lagi gitu atau kayak udah aja hilang gitu, Hilang malam gitu. itu aja gitu? Enggak, aku kan gak berani tidur lagi kan setelah itu tuh. Jadi setelah itu. cuma merem aja dari jam 2 sampai ke subuh tuh aku benar-benar merem, nungguin ada aktivitas di luar bahwa itu orang-orang udah pada bangun. Oh, tapi keadaan sadar gitu ya? Iya, jadi sadar aku gak berani bangun setelah Tapi ada kegiatan pagi-pagi. Ini orang udah pagi, udah biasanya udah ada aktivitas. Aku baru beraniin melek mata. Si Dudi ternyata masih tidur di depanku. Di belakang masih ada si Mohe. tapi selama Kakak pura-pura tidur itu ada kejadian lagi nggak? Enggak. Nggak ada yang Kebetulan aku narik-narik kayak lagi gitu? sambil baca-baca gitu. Ya. Tapi betul sambil sih. gemeter ketakutan juga sih. Pasti sih. Pasti sih. Kalau Aku aku juga. sih- Iya sama. Aku juga mau pura-pura tidur aja. Murah-murah. Kalau di film-film kan enggak bisa Iya. dicek ya. Iya benar. Jadi lama. Betul. Iya benar jadi lama. Gak ngeri juga ya? Iya. Apalagi biasanya sosok yang narik, bisa narik benda tuh auranya tuh Energinya gede besar banget ya? Auranya katanya. besar. Katanya ya. Ya. Tapi emang kayaknya biasanya juga gitu Ya, sih. soalnya kan apalagi di rumah itu tuh kosong, Iya, mungkin betul. tiba-tiba ada orang yang mungkin nggak kenal kali ya, Iya betul-betul. tiba-tiba nidurin atau gimana, Iya. ya udahlah iseng Iya, aja apalagi mungkin. udah nyerupai kayak orang Temen gitu kan. sendiri gitu. Ngeri juga sih benar-benar. Nah pas tadi si Dudi ngelihat jendela itu Hah? ada anjingnya kayaknya banyak banget bergonggong di depan jendelanya itu Mm-mm. kayak Oh, gitu. Dan itu setiap jam 2 malam selama 60 hari kita KKN si anjing-anjing itu selalu Terus menggaung. bergaung di depan jendela itu. oh iya sih, kan katanya hewan tuh, apalagi Iya, anjing benar, gitu, benar-benar. Bisa selalu ini ya. ayam juga tuh Iya, kalau ada bisa suara-suara ngerasain ya. tiba-tiba malam-malam, padahal nggak ada aktivitas di luar, Hmm. ya harus dipertanyain gitu biasanya ada apa gitu. Iya, tapi aku agak penasaran sih dengan jam 2 ini kenapa Iya. harus terbangun di pukul 2 ini atau pernah nemu alasannya enggak atau kayak Itu apa dia gitu? sampai sekarang juga Sampai sekarang. nggak ngerti kenapa bangun jam 2 terus gitu waktu itu ya. Mm-mm. Tapi itu tuh kakak doang yang bangun atau teman-teman kakak tuh teman-teman kakak juga ikutan kayak mereka juga bangun gitu jam 2 atau mungkin bahkan belum tidur. Nah kebetulan yang suka bangun jam 2 tuh aku doang waktu itu. Oh. Jadi setelah kejadian yang si Dudi itu Mhm. Sebulan setelahnya. sebulan setelahnya ada kejadian lagi. Oh, ada lagi. Kejadiannya tuh teman-temanku masih ada yang bangun, dia masih gitar-gitaran, masih ada yang main kartu gitu kan. Dan waktu itu lagi mati lampu. Kan di desa di pulau ini Di tuh pulau itu ya. lampunya tuh jarang-jarang, jadi Jarang-jarang seminggu ya. tuh kayak berapa kali nyalanya gitu. Oh. Kebetulan malam itu lagi mati lampu sekitar 12:30 Mhm. itu, 12:30 malam. Setengah 1 malam. Tapi kita nyalain lilin, jadi masih kelihatan Kelihatan. Iya, terang ya. nyalain lilin. Ini VOV dari temanku ya yang masih bangun waktu itu. Jadi dia ngelihat aku ini setengah sleepwalking, Mhm. tapi setengah melayang gitu, Mhm. berjalan ke arah kamar nomor 3. Setengah melayang. Terus kemudian dia teman-temanku ngelihat aku nunjuk ke kamar nomor 3 tanpa berkata satu patah kata pun gitu. Temanku mencoba nyadarin kan, dia nepuk aku terus ngegoyang-goyang dia Goyang-goyang. bangun dan katanya gak sadar, dan sadar-sadar pagi setelah subuh. Dan aku pun
ditanya sama temanku, kamu kenapa berdiri di depan pintu itu sambil nunjuk ke arah pintu. Aku juga bingung kenapa ya. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu, nggak sadar apa-apa. Tapi pas bangun tuh kayak pegel banget gitu, terus lemes. Terus sehari itu aku gak ikut proker kan. Jadi di rumah aja ditemenin, ada satu teman lagi di posko KKN tersebut. Oke. Sorenya ada ketua dari tim hulu yang di pegunungan itu datang ke tim hilir yang di sungai. Oke. Dia kenapa dia datang ke tempat kami? Karena sinyal pun di sana susah. Jadi kalau mau ngabarin tuh agak delay Harus, gitu ya. iya. Jadi dia datang langsung aja untuk make sure. Dia mau make sure sesuatu sih ketua tim hulu ini kepada tim yang di hilir ini. Hilir. Nah, kami rapat itu jam 7 malaman gitu kan. Setelah sore itu kita rapat membahas sesuatu. Si ketua tim hulu ini dia bilang semalam di hulu, di pegunungan itu, di tempat mereka, posko KKN mereka, ada teman kita cewek, dia tuh anggun banget, ukti banget, rajin ngaji. Tapi malam itu dia kesurupan, dia kayang, suaranya berubah pakai bahasa yang kita tidak tahu ngomong apa. Dia kayang sambil nari. Kayang sambil nari. Iya, Gimana Kayang itu? sambil nari. Tangannya tuh nari gitu. Ah. Badannya kayang gini. Badannya Oh, kayak. sambil gitu ya. Sampai Oh. tangannya Oh gitu-gitu. my God. Berarti posisi terbang gitu ya? Enggak. Di kasur dia kayaknya tuh. Sambil. Terus. Terus si ketua tim hulu ini dia menyalahkan salah satu dari teman kita. Teman kita tuh ada yang suka ke si Mbak ini yang di oke. tim hulu ini. Si teman kita ini dia tuh suka banget ke hal-hal bisnis gitu loh, pakai barang-barang antik kayak gitu. Tapi sebut saja namanya si Yanto ini, dia tidak mengakui gitu kan. Selama perdebatan yang ngapain gitu loh di tempat orang melakukan Iya. santet kayak gitu. Kalian juga lihat sendiri kan, kata si Yanto tuh. Kita tuh di sini saling jaga gitu, kita saling memperhatikan kamu kemana, kemana. Dan kejadian itu berbarengan sama kejadian aku waktu kesurupan. Di jam yang sama, di waktu yang sama, di malam yang sama gitu. Oh, kakak kesurupan. Yang kesurupan pas sleepwalking itu, Oh, yang iya. sleepwalking menunjuk ke arah pintu nomor 3. Di kejadian tersebut pas setengah 1 malam itu, di sana juga ternyata Lagi kejadian ada kejadian di kesurupan. dua tempat yang berbeda. Kejadiannya sama, cuma beda beda kegiatan mungkin. Oke. Nah, setelah itu teman kakak gimana? Atau kakak gimana juga akhirnya? Si Yanto ini kan gak ngaku kan, Ya. Iya. karena ya tidak ada bukti juga kan. Masa katanya nyantet si itu gitu kan. Iya, benar. Di pulau yang jauh dari peradaban Betul. ini gitu. Tidak make sense juga kan. Terus pas kita lagi debat gitu kan di ruang tengah, lagi berkumpul membentuk O gitu kan. Ada teman kita cewek, dia tuh ngeliatin ke belakang mulu, dan dia langsung teriak. Dia teriak, dia ngelihat sosok yang besar, tinggi sampai atap, masuk menembus ke kamar nomor 3. Oh, itu sama sosoknya yang kakak lihat juga nggak? Iya, Persis. iya. Terus akhirnya si perdebatan itu dihentikan kan, karena udah malam juga, tidak menemukan titik tengah. Kita istirahat setelah itu. Besoknya tim ketua hilir dan ketua yang hulu ini Tuh. datang ke salah satu orang pinter di pulau tersebut untuk menanyakan ini tuh ada apa sih Iya. gitu kan. Iya. Terus ketika ditanya ke ketua atau orang pintarnya ini, si orang pintarnya itu bilang di rumah itu ada sebuah kamar, pintu yang tidak boleh dibuka. Dan memang pintu tersebut menurut mereka adalah pintu untuk peristirahatannya arwah-arwah yang meninggal di rumah tersebut gitu. Jadi
memang sebelum kita datang ke sana tuh si pintu tuh sebenarnya tuh udah disegel X gitu pakai kayu. Oh, kayu. Oh, Iya, kayu. iya. Karena kita tidak di briefing di awal bahwa itu tuh tidak boleh dibuka. Ya kita buka-buka aja Oh, kan. iya, Kita karena nggak tahu juga. Kita bersih-bersih kan. Bersih-bersih. Terus setelah itu si ke orang pintarnya tuh menyarankan kita untuk mengaji setiap pagi dan setiap malam sebelum tidur, dan juga menurutnya kita tuh orang asing mengganggu Iya. gitu loh. Jadi mereka tidak senang dengan kehadiran kita selama di sana. Karena kita suka tuh nyanyi-nyanyi sampai jam 12 malam, Iya. main kartu dan sebagainya gitu. Jadi menurut beliau, karena ini KKN pertama juga kita ke sana, baru orang asing pertama ke sana juga gitu untuk melakukan kegiatan aktivitas masyarakat. Jadi mungkin para penghuni di sana tuh merasa asing gitu dengan, Keganggu, iya. apalagi kita yang anak muda Anak gitu muda, kan, ya. nyanyi guys gitu. Terus Mungkin karena ini juga kali ya, kan kakak sama temen-temennya beres-beresin rumahnya. iya betul. Apalagi kosong juga. Mungkin Tapi- karena itu juga Iya, mungkin jadi ya. mereka berani gitu buat nampakin diri. Iya bisa juga sih. Dan yang paling salah mungkin itu ya, kamar yang udah disegel tapi dibuka gitu. Iya, karena memang nggak ada briefingnya, tapi kepala desa tahu tentang semua cerita yang udah dialamin. Ya, kan akhirnya kita cerita ke kepala desa sama ke orang pintar tersebut. Ah, Terus ya dia anjurin untuk Berdoa, ngaji iya. doa di sana. Kalau bisa sholat berjamaah di sana. Mhm. Nah, setelah kita cerita ke kepala desa tersebut, kejadiannya tuh tidak berhenti sih. Oh, Tetap, makin ini kali ya. Nah, akhirnya kita tuh satu sama lain bercerita. Awalnya kita tutupin semuanya tuh, gak ada yang mau berani cerita karena takut mengganggu kegiatan KKN kita di Betul. sana. Oke. Akhirnya teman-teman kita tuh saling cerita. Ada yang sama melihat sosok yang sama. Mhm. Ada juga teman kita yang dia lagi sholat di kamar, yang cewek lagi sholat di kamar utama itu. Pas dia selesai sholat, dia ngelihat monyet yang menatapin dia. Monyet. Iya. Terus pas dia mau kejar, si monyetnya lari ke pintu keluar kamar. Mhm. Pas dicek di luar, udah gak ada. Oh, Terus pas teman-teman nanya, ada apa? iya. Si yang cewek ini gak bilang apa-apa. Soalnya ya sama, pemikiran kita ternyata takut mengganggu kegiatan Iya. program utama Program, kita. iya. Jadi gak mau cerita hal-hal yang Iya. tidak masuk akal. Tidak masuk. Ada juga teman kita yang dia dari hari pertama sampai hari terakhir Mhm. dimimpiin dikejar sosok di tempat suatu tempat itu. Jadi dimuter terus Oh, di kayak tempat. di iniin ya, Kayak sesatin disesatin gitu. ya. Tapi sama sosok yang sama juga. Pas bangun si sosoknya ada di depan wajahnya dia. Oh, Itu dia selama 30 sampai 60 hari tuh mimpiin hal yang sama kayak gitu. my God. Berarti kayak semuanya tuh sama ngalamin hal yang menyeramkan gitu ya. Betul. Tapi mungkin beda-beda. Dan mungkin kan iya. konon katanya emang setiap daerah walaupun satu rumah setiap Iya. ininya tuh beda gitu. Oh, Setiap apa ya, setiap kayak kejadiannya. ruangan pasti sosoknya tuh beda-beda gitu. Iya, iya, iya. Dan gak mungkin Ngerti, sama ngerti, ngerti, sih. ngerti. Dan yang di tim hulu yang di pegunungan ini juga sama ternyata. Dia malah setiap malam tuh suka denger batu-batu berjatuhan dari atap. Oh. Tong gitu. Iya, iya, iya. Ya kali hujan batu kan, Iya. atau Iya juga ya. buah apa yang Buah jatuh apa, dari iya. kayak seperti Betul, itu kan. betul, Iya, iya. betul. Tapi jarak dari tim hulu ke hilir ini dekat atau kayak jauh gitu? Itu lumayan jauh banget sih. lumayan jauh. Jadi mau perjalanan ke sana tuh benar-benar, kalau jalan kaki ya emang gak ada transport umum juga kan. Kita ke sana tuh biasanya jalan kaki. Jadi harus melewati hutan sampai baru ke tim hulu. Berarti kayak semuanya tuh terikat ya, walaupun jauh gitu, Betul. tetap terikat kayak Iya, terikat di kayak- pulau kayak itu terikat gitu. Iya, iya. Kayak ada apa gitu. Tapi serem sih ya kalau Iya. dibayangin gitu. Jadi Betul. jadi apakah ada yang ngebatasin gitu? Bagian hulu sama hilir tadi kan lewat hutan-hutan gitu ya? Atau kayak ya udah masih satu pulau gitu cuman? Masih satu pulau. Oh, masih satu pulau.
Jadi satu pulau kita jadi kayak mau trekking gitu loh. Harus melewati perkebunan, perhutanan, baru sampai ke bagian atas pulau tersebut. Berarti, tapi pengalaman itu nyampe kakak beres masih kayak gitu, bangun jam 2 terus ngalamin hal-hal horor gitu, atau udah? Sebenarnya udah selesai sampai itu sih, selesai KKN. Cuma pas malam terakhir KKN itu semuanya kan ngumpul di tengah-tengah tuh. Orang-orang pada tidur. Ada yang orang yang ditarik, ada yang ngeliat orang teman kita ditarik gitu. Jadi dia posisinya tidur di lantai gitu, gini. Terus dia ditarik maju perlahan sampai ke arah pintu nomor 3 dalam posisi tidur tersebut. Tapi untungnya dia sempat disadarin, dibangunin karena ada orang yang notice gitu, dia kok geser terus kayak ditarik gitu. Udah disadarin, mungkin penghuni tersebut pengen kita pengen salah satu dari kita, mungkin nggak tahu ya. Mungkin ya, betul. Iya juga ya. Karena ya mungkin sebelumnya permisi dulu atau enggak? Nah itu dia, karena kita tidak tahu ya, kita asal beresin aja gitu ya. Kita gak notice bahwa itu tuh ada penunggunya gitu. Penunggunya. Ya, itu salahnya juga sih kayaknya. Iya. Karena kan mau gimana pun gitu, apalagi ke pulau orang gitu. Betul. Ya, harus tetap permisi gitu. Iya, karena mau nggak mau atau nggak percaya juga ya mereka tetap ada gitu ya. Awalnya juga saya gak percaya dengan hal kayak gitu. Apakah ini benar apa enggak gitu? Saya bikinnya ini halusinasi doang, atau ya kecapean, atau mungkin mimpi mungkin. Tapi syukurnya nggak terbawa ke kegiatan selanjutnya ya. Setelah KKN itu alhamdulillah tuh gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Sudah selesai, dan saya sempat ke orang pintar gitu untuk nanya ya. Untuk apa namanya, masih ngebersihin ada gitu. yang ikut jadi kayak dibersihin. Tapi selain ke orang pintar juga nanya gitu ke psikolog, apakah ada gangguan? Ada nggak ada gangguan apa-apa. Tapi ternyata nggak ada. Iya. Terus pas nanya-nanya ke orang pintar itu katanya kenapa Kak bisa sampai digangguin kayak gitu? Kalau terkhusus yang aku ini katanya disukain gitu aja. Sukain cewek berarti mungkin sosoknya ya? Iya pasti. Kayak nggak tahu. Tapi katanya mitosnya kalau misalkan si jin itu dia udah berlintas pulau atau lintas laut tuh udah gak bisa ngikutin lagi, karena mereka punya dimensinya sendiri-sendiri. Ngerti gila sih ya. Iya emang udah ditandain aja mungkin ya sama sosoknya gitu. KKN 2 bulan gitu, tapi pengalaman horornya tuh kayaknya cukup buat seumur hidup ya. Iya. Kayaknya nggak mau lagi. Sampai nggak mau lagi ya. Tapi sempat makanya ke psikologi itu sempat ada rasa trauma berarti ya. Iya. Takutnya apakah saya ada mungkin gangguan trauma atau apa? Nggak ada, maksudnya nggak ada masalah kejiwaan. Iya. Gitu. Ya emang pure emang kejadian. Iya, kejadian gitu ya. Dari sosok tinggi, sleepwalking tadi ya. Kesurupan, terus sampai kamar arwah juga yang semua dialamin sama satu KKN ini gitu ya. Cuma teman saya yang kesurupan sambil kayang itu dia sempat sakit sih selama sebulan after dari pulang dari KKN itu. Dari KKN. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Dia udah sembuh. Alhamdulillah begitu ya. Iya. Mungkin serem juga ya. Serem mungkin agak merinding gitu ya. Iya, nanti aku KKN gimana ya? Kamu KKN yang juga deket-deket aja. Iya, betul. di sini aja deh kayaknya. Tapi ya mungkin ya jadi pengalaman juga ya. Iya, jadi pelajaran juga buat Civitas nih di luar, jangan asal-asalan beres-beresin tempat. Iya, kamu harus nih. permisi dulu. Harus tahu Izin dulu, ya. tanya dulu mungkin ke kepala desanya. Di sini tuh mitosnya gimana? Mungkin bisa jadi kita juga jaga lisan gitu ya. Betul. Karena ya mau nggak mau juga yang gitu pasti ada. Pasti selalu ada. Menjaga adab juga gitu. Betul. Ya betul. Itu paling itu penting. paling penting. Nah, gimana nih Civitas? Apakah kamu juga pernah ngalamin hal yang sama kayak kakak Jaya?
Atau mungkin di kampung kamu masih percaya sama hal-hal mistis, horor kayak di tempat KKN Kajaya? Kalau kamu punya cerita horor kampus lainnya, boleh kirim ke IG dan TikToknya @podcastkampus. Siapa tahu kamu yang kami undang selanjutnya di Hororific. Oke, buat Kak Jaya makasih Thank you banyak banget ya, udah Kak Jaya. sharing-sharing. Sama-sama. Biar jadi pengalaman buat Civitas sendiri. juga, Iya, buat betul. kita Buat juga, kita juga ya. gitu ya. Tuh. Sampai jumpa di Episode episode berikutnya. berikutnya. Selamat malam dan jangan sembarangan buka kamar kosong ya.